apa kabar? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Susi dalam pembelajaran IPS. Kali ini pembelajaran IPS dengan tema penawaran. Untuk itu kalian siapkan alat tulis, buku paket, dan silahkan menyimak video pembelajarannya. Silahkan kalian persiapkan pembelajarannya. Penawaran. Untuk memenuhi kebutuhan akan permintaan barang dan jasa masyarakat, diperlukan kesediaan produsen dalam memproduksi berbagai barang pada tingkat harga yang disebut sebagai penawaran. Penawaran ini biasanya dilakukan oleh pedagang atau produsen sebagai penghasil barang. Produsen berusaha memproduksi berbagai jenis barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Semua barang dan jasa yang dihasilkan tersebut untuk kemudian ditawarkan kepada konsumen. Tinggi rendahnya jumlah barang yang ditawarkan tergantung dari harga barang. Apabila harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan cenderung bertambah. Dan sebaliknya, apabila harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan cenderung berkurang. Dengan demikian, kita menyimpulkan bahwa pengertian penawaran adalah kesediaan penjual untuk menjual berbagai barang pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Penawaran ini biasanya dilakukan oleh pedagang atau produsen sebagai penghasil barang. Produsen berusaha memproduksi berbagai jenis barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menentukan penawaran antara lain adalah sebagai berikut. A. Biaya produksi. Untuk menghasilkan suatu barang diperlukan biaya produksi. Tinggi rendahnya biaya produksi yang dikeluarkan akan menentukan pula harga barang. Bila biaya produksi tinggi, maka produsen akan mengurangi jumlah produksi barang, dan akibatnya penawaran berkurang. Sebaliknya, jika biaya produksi murah, maka akan semakin banyak barang hasil produksi dan penawaran akan bertambah. B. Teknologi. Teknologi yang digunakan dalam memproduksi barang akan mempengaruhi jumlah dan kualitas barang hasil produksi. Semakin tinggi teknologi yang digunakan dalam memproduksi barang, maka kualitas dan jumlah barang hasil produksi bertambah. Dan ini berpengaruh pada naiknya jumlah penawaran. C. Harapan akan mendapatkan laba. Dengan harapan memperoleh keuntungan atau laba yang banyak, maka produsen berlomba untuk meningkatkan produksinya, serta memperluas dan mengembangkan usahanya guna memperoleh keuntungan yang besar. D. Faktor-faktor non-ekonomi. Faktor non-ekonomi seperti bencana alam, larangan impor, dan kebijakan pemerintah akan sangat berpengaruh pada penawaran. Hukum penawaran. Jika harga barang ditawarkan naik, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan bertambah. Dan sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan pun berkurang. Jadi, jika harga barang itu naik atau mahal, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah. Dan sebaliknya, jika harga barang turun atau murah, maka jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang. Di sini antara harga dengan penawaran terdapat suatu hubungan lurus di mana harga berbanding lurus dengan penawaran. Kurva penawaran adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Kalau akan membuat suatu
kurva penawaran, maka dibuatlah dulu tabel penawaran. Di sini contohnya tabel penawaran telur. Kalau kita lihat pada tabel, harga per butir semakin murah, itu jumlah barang yang ditawarkan semakin sedikit. Misalnya harga 4.000 per butir, jumlah yang ditawarkan 100 butir. Harganya naik, maka jumlah yang ditawarkan juga akan naik. Harganya naik lagi menjadi 6.000, jumlah yang ditawarkan menjadi 150 butir. Harganya naik lagi 7.500, maka jumlah barang yang ditawarkan lebih banyak lagi, 175 butir. Harga per butir 9.000, maka jumlah yang ditawarkan semakin banyak, yaitu 200 butir. Maka dari tabel ini dapat dibuat kurva penawaran seperti ini. Jika harga 4.500, maka barang yang ditawarkan adalah 100. Kita hubungkan dengan garis. Jika harga 5.500, maka barang yang ditawarkan 125, kita hubungkan dengan garis. Jika harga 6.000, barang yang ditawarkan adalah 150, kita hubungkan dengan garis. Jika harganya 7.500, maka jumlah barang yang ditawarkan adalah 175, kita hubungkan dengan garis. Demikian, lalu garis-garis itu kita hubungkan sehingga terbentuk garis dengan sifat melereng dari kanan atas ke kiri bawah. Sekian materi penawaran dan terima kasih. Semoga materi ini dapat digunakan untuk mengerjakan soal yang sudah saya tulis di link Google Form. Terima kasih. Sekian video pembelajaran tentang penawaran. Semoga pembelajaran ini dapat kalian gunakan sebagai bahan untuk mengerjakan soal-soal yang sudah Ibu siapkan di linknya, yaitu Google Form. Sekian anak-anak dan terima kasih. Sampai jumpa.